Ekspresi gembira tiba-tiba muncul di mata Xiaoyan saat ia menatap teratai cemerlang yang mengapung di lautan api. Tak ada lagi yang disebut origin Qi yang tersisa di benua Doqi saat ini. Ini berarti tak akan ada lagi yang bisa naik ke kelas Dodi. Di sisi lain, Hun Tiandi telah memperoleh pil embrio tingkat D. Ini memberinya kesempatan untuk melangkah ke kelas Dodi. Satu-satunya harapan Xiaoyan dan pasukan aliansi adalah warisan dewa kuno ini. Hanya ada dua cara yang tersisa untuk maju ke kelas Dodi di benua saat ini. Ini karena hanya pil embrio tingkat D dan warisan dewa kuno yang mengandung dua origin Qi yang tersisa di dunia ini. Warisanku mengharuskan seseorang memiliki hati sekeras batu. Selama masih ada seutas benang pikiran, seseorang tidak akan pernah hancur, ucap Dewa Kuno Tause. Dewa Kuno Tause menatap Xiaoyan yang bersemangat. Ia tersenyum tipis dan menjentikan jarinya. Teratai api yang cemerlang itu perlahan-lahan mendarat, hingga akhirnya melayang di atas kepala Xiaoyan. Xiaoyan menarik nafas dalam-dalam. Ia segera menenangkan diri dan semua gangguan telah sirna berkat tekadnya. Di sisi lain, teratai api itu memancarkan kilau aneh, lalu perlahan turun dan langsung menembus kulit Xiaoyan lalu mendarat di benaknya. Tubuh Xiaoyan pun langsung memerah setelah teratai api masuk. Energi mengerikan tak berujung yang membuat orang tertegun menyebar dalam tubuhnya dengan kecepatan yang mengerikan. Dalam sekejap mata, pembuluh darah di dalam tubuh Xiaoyan membengkak. Rasa sakit yang hebat pun menyebar ke seluruh meridiannya. Di sisi lain, keringat mengucur deras dari pori-pori tubuh Xiaoyan bagai sungai. Tubuhnya pun menyusut berkali-kali lipat dalam sekejap. Tubuhnya yang tadinya kurus, kini berubah menjadi seperti monyet dengan kulit yang menutupi tulangnya. Rasa sakit menyelimuti wajah Xiaoyan, keringatnya mengalir deras seperti air terjun. Bahkan rasa sakit yang hebat itu membuat wajahnya sedikit terdistorsi. Di sudut lain, Dewa Kuno Tause menyaksikan pemandangan ini. Namun, ekspresinya nampak tenang. Karena pada dasarnya, jika Xiaoyan bahkan tidak mampu bertahan di tahap awal ini, menerima warisan hanyalah lelucon. Tubuh Xiaoyan menyusut liar di lautan api. Kedua matanya tiba-tiba terbuka saat itu. Hingga akhirnya matanya meledak menjadi gumpalan kabut darah. Kedua matanya pecah. Hingga tak lama kemudian, ledakan-ledakan dahsyat menyambar tubuh Xiaoyan. Selanjutnya, tubuhnya pun langsung meledak karena kekuatan mengerikan dari warisan tersebut. Dewa Kuno Tause sedikit mengernyitkan dahinya saat ia melihat ini. Kini saatnya warisan dimulai. Namun, jika Xiaoyan tidak dapat melakukan apa yang dikatakannya, warisan itu bukan hanya akan gagal, tetapi tubuh dan jiwa Xiaoyan juga akan terluka parah. Apakah aku akan gagal? Gumam Xiaoyan. Jiwa Xiaoyan menatap gumpalan darah yang menyebar. Ia bisa merasakan perasaan lemah menyebar dari lubuk jiwanya. Namun perasaan itu seolah memberinya dorongan untuk tertidur pulas. Namun, dorongan ini baru saja muncul ketika Xiaoyan tiba-tiba terbangun. Ia menyadari bahwa saat ini ia berada di saat yang sangat berbahaya. Karena jika ia tertidur begitu saja, bahkan jiwanya pun akan perlahan-lahan tercerai-berai. Tubuh fisikku terlalu lemah. Aku tak sanggup menahan kekuatan warisan itu. Namun, sekarang tubuh fisikku telah hancur. Lalu bagaimana aku bisa menyerap energinya? Gumam Xiaoyan. Saat ini, jiwa Xiaoyan nampak menggumpal menjadi gugusan cahaya transparan. Ia saat ini berada dalam posisi yang sulit, karena tanpa tubuh fisik, ia tak mampu menyerap energi warisan. Namun, memurnikan tubuh fisik membutuhkan banyak langkah rumit. Lalu bagaimana ia bisa menemukan waktu untuk memurnikan tubuh fisik sekarang? Hati itu seperti batu, selama masih ada seutas benang pikiran, ia takkan pernah hancur. Gumam Xiaoyan yang tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Dewa Kuno Tause. Gugusan cahaya jiwa berkelap-kelip liar. Namun, di saat kritis ini, hati Xiaoyan yang agak cemas mulai tenang. Pikirannya teringat akan kata-kata yang diucapkan Dewa Kuno Tause sebelumnya dan ia pun memahaminya. Tak lama kemudian, gugusan cahaya jiwa yang telah ia ubah
tiba-tiba berkedip intens saat hatinya mencapai pemahaman. Ada cahaya terang yang memancar dari dalam jiwanya. Jika diperhatikan dengan seksama, ternyata itu adalah biji teratai api. Setelah cahaya terang ini melesat, kabut darah yang awalnya tersebar tiba-tiba menyusut secara aneh. Setelah itu, sebuah pemandangan misterius muncul. Kabut darah berkumpul dengan cepat dan menyelimuti gugusan cahaya jiwa. Dan dalam sekejap, kabut darah itu kembali membentuk tubuh fisik yang hidup. Oleh sebab itu, Xiaoyan pun bersukacita dalam hatinya setelah tubuh fisiknya terbentuk. Ia bisa merasakan bahwa tubuh fisik yang ia bentuk kali ini ternyata jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Penciptaan di tengah kehancuran terus menciptakan tubuh fisik baru untuk beradaptasi dengan kekuatan warisan, gumam Xiaoyan. Mata Xiaoyan juga nampak berbinar. Ekspresi gembira samar-samar terpancar di matanya. Namun, kegembiraan itu tak berlangsung lama sebelum teratai api kembali memancarkan kekuatan mengerikan yang dapat menggetarkan seluruh dunia. Dan sesaat kemudian, tubuh fisik yang baru saja dibentuk Xiaoyan kembali meledak menjadi kabut berdarah akibat serangan energi tersebut. Namun kali ini, bahkan jiwanya sedikit merasakan sakit yang luar biasa. Hati yang kokoh seperti batu tidak akan pernah hancur, gumam Xiaoyan. Namun sekarang, Xiaoyan tidak lagi panik setelah memahami situasinya di dalam hatinya. Ia pun segera memfokuskan pikirannya dan tidak membiarkan gangguan apapun muncul. Seketika, kabut darah yang meledak kembali berkumpul, sementara pikiran dan jiwa Xiaoyan tetap fokus. Dalam sekejap mata, kabut itu kembali membentuk tubuh fisik baru yang bahkan lebih kuat. Di sisi lain, senyum mengembang di wajah Dewa Kuno Touse saat menyaksikan pemandangan ini. Ia mengangguk pelan dan kemudian berkata, "Pemahaman pemuda ini cukup baik. Tak heran ia mampu mencapai tahap seperti itu di usia muda. Terlebih lagi, aspek yang paling berharga adalah tekad dan ketekunan yang kuat. Sepertinya kali ini misiku benar-benar akan segera berakhir," gumam Dewa Kuno Touse sembari tersenyum. Di sisi lain, nada suaranya juga nampak mengandung sedikit perasaan terbebas. Waktu berlalu begitu cepat di tengah pelatihan. Tanpa terasa, setahun telah berlalu dengan cepat. Sedangkan Xiaoyan telah mengalami kehancuran dan kelahiran kembali yang tak terhitung jumlahnya selama 1 tahun ini. Menghadapi siklus ini, bahkan pikiran Xiaoyan pun menjadi pusing meskipun ia gigih. Hanya sisa pikirannya itulah yang melindungi jiwanya dengan kuat. Keinginan tunggal ini mendorong tubuh fisiknya untuk secara bertahap beradaptasi dengan kekuatan warisan di tengah kehancuran yang tak terhitung jumlahnya. Namun, di tengah pelatihan pahit itu, tak ada tanda-tanda berakhir. Penghancuran diri dan kelahiran kembali terus berlanjut dalam siklusnya yang seolah tak berujung. Namun, 1 tahun di makam surgawi sama dengan lebih dari 2 bulan di benua Dogi. Selama 2 bulan ini, dataran tengah mengalami fluktuasi ekstrim. Formasi yang dibentuk oleh klan Hun menyelimuti seluruh dataran tengah. Hal ini mengakibatkan dataran tengah menjadi tempat kematian yang tak bisa ditinggalkan. Langit yang awalnya biru, kini tertutupi lapisan tebal awan berdarah. Sinar matahari menembus awan darah dan menyinari daratan. Kilau gelap yang memancar membuat seseorang merasakan tekanan yang begitu tak tertandingi. Aroma darah menyelimuti setiap sudut dataran tengah. Sesekali banyak cahaya darah memancar dari awan darah yang menyelimuti dataran tengah. Mayat bergelimpangan dimanapun cahaya darah lewat dan darah mengalir deras. Menghadapi tindakan klan Hun ini, banyak faksi dan sekte awalnya tampak sangat marah. Namun, kemarahan ini perlahan berubah menjadi kengerian setelah mereka berkumpul dan menyerang formasi yang akhirnya membuat sebagian besar dari mereka lenyap oleh cahaya darah yang seolah menembus dunia. Baru pada saat inilah mereka mengerti betapa tajam dan kuatnya metode dari klan Hun. Menghadapi cahaya darah yang sesekali turun ke atas mereka dan menyebabkan darah mengalir di atas tanah, banyak sekte dan faksi terpaksa berpindah tempat. Dan tujuan mereka tentu saja adalah markas besar aliansi Istana Langit. Karena pada saat ini, hanya area di sekitar markas besar aliansi Istana Langit di dataran tengah
yang mampu menahan erosi cahaya darah itu. Oleh karena itu, dalam waktu kurang dari sebulan, area dalam radius puluhan ribu kilometer dari aliansi Istana Langit telah diduduki oleh banyak orang. Setiap sudut bahkan dipenuhi oleh massa hitam, dan seluruh dataran tengah telah jatuh dalam kekacauan saat ini. Aliansi tak berdaya menghadapi faksi-faksi yang bergegas mencari perlindungan. Yang bisa mereka lakukan hanyalah bergandengan tangan dengan banyak ahli untuk melepaskan penghalang pertahanan raksasa yang mencakup radius 5.000 km di sekitar aliansi Istana Langit. Namun, meskipun demikian, penghalang pertahanan ini tampaknya masih menyediakan ruang yang tidak memadai. Banyak faksi terpaksa terlibat konflik dengan faksi lain demi mempertahankan wilayah aman mereka. Mereka bahkan saling bertarung yang mengakibatkan banyak kematian dan cedera. Namun, pasukan aliansi tidak mampu campur tangan dalam masalah ini. Hal itu sudah menjadi batas kemampuan pasukan aliansi untuk melakukan hal tersebut. Oleh karena itu, ketertiban pun sama sekali tidak ada di bawah ancaman kematian. Di sisi lain, sembari bertahan, Guyuan Zukun dan pasukan aliansi lainnya juga mencoba bekerja sama untuk menghentikan Huntiandi menggunakan semua makhluk hidup di dunia ini untuk menyelesaikan pil obat tingkat D. Namun, mereka akhirnya kembali dengan kegagalan. Karena pada dasarnya, bagaimana mungkin begitu mudah menghancurkan formasi yang telah menyerap darah dan ki dari makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya dan juga dijaga oleh Huntiandi. Seiring berjalannya waktu, dataran tengah yang semula makmur kini diselimuti kesunyian. Sekilas seolah-olah kiamat telah tiba. Dan seiring berjalannya waktu, semua orang merasa semakin putus asa saat melihat aura di dalam awan darah semakin ganas dan mengerikan. Mereka semua mengerti bahwa saat iblis keluar dari awan darah, itulah saat di mana dataran tengah akan kiamat. Tak seorang pun mampu menghentikan situasi ini. Satu-satunya yang bisa mereka lakukan hanyalah menyaksikan aura berdarah di udara yang semakin pekat. Awan darah itu menyelimuti dataran tengah selama 3 bulan. Namun itu tidak menunjukkan tanda-tanda melemah. Selama 3 bulan ini, dataran tengah yang makmur dan ramai menjadi luar biasa berantakan dan tandus. Semua orang panik mencari tempat persembunyian yang aman. Banyak yang bahkan bertualang ke bawah tanah dengan harapan bisa bersembunyi dari bencana ini. Awan darah tebal menyelimuti langit di atas dataran tengah. Bau darah yang pekat dan juga menjijikan memenuhi udara. Bahkan tanahnya berwarna merah cerah. Darah kental juga mewarnai dataran tengah hingga menjadi seperti negeri para iblis. Tulang putih padat melayang di lautan darah. Terdengar dari tajam yang tak terhitung jumlahnya bergema di langit, membuat pori-pori seseorang berdiri. Pembantaian seperti itu sangat jarang terjadi, bahkan dalam sejarah benua Doki. Lagi pula, terlepas dari pertempuran besar apapun yang terjadi, orang biasa kemungkinan besar tidak akan turun tangan. Namun, klan Hun bisa dibilang sangat kejam kali ini. Pembantaian mereka tidak akan berhenti karena identitas siapapun. Banyak orang merasa semakin putus asa saat melihat awan darah di langit yang membuat hati mereka sedingin es. Seiring berjalannya waktu, energi yang terkumpul di dalam formasi menjadi semakin mengerikan. Semua orang tahu bahwa begitu Huntiandi keluar dari persembunyiannya, tak seorang pun di dunia ini yang akan mampu menghentikannya. Seluruh negeri diselimuti kematian dan kegelapan. Keputusasaan membuat seseorang gemetar meski tidak merasa dingin. Di tempat lain, di markas besar aliansi Istana Langit, banyak sosok berdiri di atas panggung tinggi. Mata mereka nampak memancarkan kesuraman saat menembus penghalang pertahanan raksasa di langit. Akhirnya, mereka menatap awan darah yang memenuhi langit. Tekanan dan keheningan berlanjut sejenak sebelum Zukun perlahan berbicara. Aura Huntiandi semakin kuat. Aku bisa merasakan bahwa dia akan segera berhasil, ucap Zukun. Hati segelintir orang di sampingnya juga perlahan jatuh saat mendengar kata-katanya. Jangan bilang kita hanya akan lihat dia menyelesaikan langkah terakhir, ucap Laying sembari menggertakkan giginya. Suaranya juga nampak mengandung keluhan yang tak terlukiskan. Mereka seperti kura-kura selama ini. Semuanya telah menyusut menjadi penghalang pertahanan.
perasaan seperti ini dianggap sebagai siksaan bagi amarah yang agak membara. Formasi telah terbentuk. Energi yang terkumpul di dalam awan darah saja sudah cukup untuk menyulitkan kita. Tak perlu lagi bicara tentang menyerbu ke dalam dan terlibat dalam pertempuran hidup dan mati dengan Hunti Andi, ucap Guyuan sembari menggelengkan kepalanya. Ada rasa tak berdaya yang mendalam di matanya, karena pada dasarnya kekuatan Hunti Andi saat ini tak lagi bisa mereka tandingi. Mereka mungkin bisa mempertahankan tubuhnya untuk sementara, meskipun itu hal yang cukup sulit. Karena pada dasarnya memikirkan serangan sekarang itu benar-benar sia-sia. Mendengar ini, semua orang tanpa sadar mengepalkan tangan. Bahkan mereka merasa sedikit putus asa menghadapi situasi ini, apalagi memikirkan yang lain. Wilayah di sekitar aliansi juga dipenuhi konflik. Faksi-faksi yang datang untuk mencari perlindungan mulai saling bertarung demi mendapatkan posisi aman, ucap Yanjin sembari mendesah pelan. Sampah-sampah tak berguna ini. Dulu mereka hanya bermalas-malasan di samping saat kita bertarung melawan klan Hun. Sekarang, setelah mereka merasakan pil pahit, mereka berani datang mencari perlindungan kita, ucap Lei Ying yang juga nampak geram. Semua orang tersenyum getir, karena pada dasarnya dari mana faksi-faksi ini menemukan keberanian untuk berpartisipasi dalam perang antara pasukan aliansi dan klan Hun. Tidak perlu terlalu pesimis. Kita masih punya harapan, ucap Guyuan sembari menguatkan pandangannya, tersenyum dan kemudian berkata. Sesaat kemudian, semua orang tampak teringat harapan terakhir mereka setelah mendengar ini. Cahaya juga berkobar di mata mereka, karena memang mereka masih punya harapan. Sekarang, yang bisa kita lakukan hanyalah berdoa agar Xiuyan berhasil menerima warisan Dewa Kuno. Itulah satu-satunya cara bagi kita untuk membalikan keadaan. Kalau tidak, dataran tengah ini akan benar-benar tamat, ucap Guyuan. Bayangan pemuda kurus itu melayang di benaknya saat Guyuan berbicara dengan lembut. Namun, aku percaya dia akan menunjukkan keajaiban pada kita, ucap Guyuan. Tentu saja, itu adalah hal terbaik jika memang begitu, ucap orang-orang di sekitar Guyuan. Kata-kata Guyuan seperti menular. Kelompok yang awalnya tegang menjadi sedikit rileks. Senyuman pun juga muncul di wajah mereka. Waktu berlalu perlahan di tengah kengerian dan keputusasaan yang tak terhitung jumlahnya. Awan darah yang menyelimuti langit menciptakan tekanan yang begitu kuat hingga seseorang memiliki dorongan untuk menjadi gila. 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, setengah tahun. Awan darah di langit semakin pekat dan suram. Di saat yang sama, awan itu juga semakin tebal. Terkadang, bahkan sinar matahari pun sulit untuk menembusnya. Cahaya darah yang semakin banyak menyapu langit selama periode waktu ini. Lonjakan setiap cahaya darah akan disertai dengan aroma darah yang membumbung ke langit. Namun, dengan semakin banyaknya orang yang menyerbu ke dalam penghalang pertahanan yang dipasang aliansi Istana Langit, beberapa cahaya darah yang mengerikan perlahan-lahan mengubah target mereka. Pada akhirnya, mereka bahkan mulai menghantam penghalang pertahanan. Namun untungnya, ada banyak individu kuat di aliansi tersebut. Oleh karena itu, menstabilkan penghalang pertahanan ini bukanlah masalah besar. Tentu saja, setiap kali cahaya darah menyerbu ke arah penghalang pertahanan, wajar saja jika banyak orang panik. Lagi pula, satu-satunya perlindungan yang dimiliki semua orang adalah penghalang pertahanan di langit itu. Dan begitu penghalang pertahanan ini hancur, mereka akan menjadi bagian dari mayat-mayat yang menutupi daratan. Setengah tahun berlalu perlahan, sementara banyak orang merasa ketakutan. Tidak ada pertempuran besar yang mengguncang bumi selama setengah tahun ini. Namun, bau darah yang menyengat jauh lebih dahsyat daripada pertempuran besar manapun. Awan darah hanya menutupi separuh dataran tengah selama setengah bulan ini. Dan selain itu, tak satu pun ahli dari klan Hun muncul. Bahkan, suara Hunti Andi pun tak terdengar di langit. Namun, aura ganas dan mengerikan dari lautan darah itu semakin menakutkan seiring berjalannya waktu. Pada bulan ke-7 setelah formasi itu menutupi seluruh dataran tengah, lautan darah di langit yang jauh akhirnya menampakkan beberapa riak. Lautan darah itu nampak bergolak. Sebuah pusaran air muncul di dalamnya. Setelah itu, sebuah teratai api raksasa berwarna darah perlahan muncul dari lautan darah.
Sesosok tubuh nampak duduk di atas teratai darah. Rambut berwarna darahnya berjatuhan bagi air terjun. Beberapa bahkan jatuh ke lautan darah. Sosok itu melayang di lautan darah bagaikan iblis yang membentangkan sayapnya. Kekuatan yang membuat seseorang menjadi gila, gumam Huntiandi. Mata sosok manusia yang tertutup rapat itu perlahan terbuka. Warna merah tua yang memenuhi matanya menyebabkan gelombang besar naik di lautan darah. Ruang di belakang Huntiandi pun terdistorsi ketika ia membuka matanya. Dan sosok manusia yang diselimuti api hitam pun perlahan-lahan muncul. Warga keturunan dari klan Ling, Si dan Yao semuanya telah dilemparkan ke dalam kolam darah. 60 hingga 70% warga keturunan dari klan Hun juga telah dilemparkan ke dalamnya. Namun, hal ini menyebabkan banyak ketidakpuasan. Ucap api pelahap ketiadaan sembari memandang sosok manusia itu yang rambutnya telah berubah menjadi warna darah. Mata darah Huntiandi sedikit berfluktuasi. Ia tertawa pelan. Teratai darah itu berputar dan ia menatap langsung ke arah api pelahap ketiadaan. Api hitam di mata api pelahap ketiadaan melonjak setelah ia diawasi oleh Huntiandi. Sesaat kemudian, ia bertanya dengan suara lemah. "Ada apa?" ucap api pelahap ketiadaan. "Sepertinya ada sesuatu yang ekstrim tercampur dalam energi lautan darah," ucap Huntiandi sembari tertawa. Mendengar itu, api hitam di mata api pelahap ketiadaan nampak semakin layu. Namun di sisi lain, Huntiandi tersenyum lebar. Tangannya tiba-tiba terulur ke dalam lautan darah di depannya. Setelah itu, ia meraihnya dengan keras. Dan oleh karena itu, seluruh lautan darah mulai bergolak. Selanjutnya, jejak cahaya hitam berkumpul di telapak tangannya, hingga akhirnya berubah menjadi gumpalan api hitam. "Jika aku menyerap energi ini ke dalam tubuhku, benih yang melahap kemungkinan besar akan bertahan, bukan?" ucap Huntiandi tersenyum sambil memandangi gugusan api hitam itu. Setelah itu, ia menghadap api pelahap ketiadaan dan kemudian berkata, "Sepertinya kau tidak setia kepadaku," ucap Huntiandi. "Apa kau ingin memaksaku melakukan ini?" ucap api pelahap ketiadaan. Cahaya ganas tiba-tiba memancar dari mata api pelahap ketiadaan. Kedua tangannya juga tiba-tiba menekan lautan darah. Riak pun terpancar. Tak lama kemudian, lautan darah berfluktuasi. Api hitam tak berujung menyebar darinya dan meletus dengan dahsyat ke arah Huntiandi. Sesaat kemudian, api pelahap ketiadaan tiba-tiba mengeluarkan teriakan keras ketika api pelahap ketiadaan menyerang. Ruang di sekitarnya tampak berfluktuasi. Puluhan sosok muncul. Mereka ragu sejenak sebelum melebarkan mulut dan menyemburkan gumpalan api hitam pekat. Api hitam ini berkumpul dengan cepat, hingga akhirnya mereka berubah menjadi susunan aneh di lautan darah. Dan sesaat kemudian mereka menyelimuti Huntiandi. Sepertinya kau telah merencanakan sesuatu secara diam-diam selama bertahun-tahun ini. Para tetua ini sebenarnya telah dikendalikan olehmu tanpa kusadari, ucap Huntiandi berbicara dengan sedikit terkejut setelah melihat sosok-sosok yang familiar ini. Lupakan para tetua ini. Sebagian besar para anggota klan Hun memiliki segel garis keturunan yang telah kupasang di tubuh mereka. Huntiandi, apa kau benar-benar berpikir aku tidak siap? Hanya dengan memikirkanku, klan Hunmu akan menderita kerugian besar, ucap api pelahap ketiadaan sembari tertawa dingin dan kemudian kembali berkata, "Awalnya aku tidak akan melakukan ini, namun kau benar-benar berencana untuk melenyapkanku. Kau tidak bisa menyalahkanku karena bertindak lebih dulu," ucap api pelahap ketiadaan. "Mengalami kerugian serius," ucap Huntiandi sembari menggelengkan kepalanya. Tatapan matanya tiba-tiba menjadi gelap dan pekat sebelum kemudian ia berkata, "Selama aku ada, klan Hun tidak akan pernah menderita kerugian besar. Selain itu, dirimu yang sekarang juga bisa melupakan pertarungan melawanku, karena itu sama saja bunuh diri," ucap Huntiandi. Huntiandi tiba-tiba berdiri dari teratai darah. Ia tertawa terbahak-bahak ke arah langit. Mulutnya langsung melebar dan kekuatan hisab meletus. Susunan api hitam yang menyelimutinya berubah menjadi garis api yang ditelannya. Aura yang seolah melampaui dunia ini tiba-tiba melonjak dari dalam tubuh Huntiandi saat ia menyerang. Seketika, gelombang raksasa muncul dari lautan darah yang tak berujung ini.
lautan darah di bawah puluhan tetua dari klan Hun bergolak. Hingga akhirnya mereka terbungkus oleh gelembung-gelembung darah. Gelembung-gelembung darah ini menyusut dengan hebat dan terdengar banyak suara teredam. Hingga akhirnya tubuh mereka meledak menjadi cipratan darah yang menyatu dengan lautan darah. Para ahli dari klan Hun ini bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bereaksi sebelum mereka langsung dimusnahkan oleh Hun Tiandi. Di sisi lain, api pelahap ketiadaan akhirnya memucat karena terkejut setelah merasakan aura luas dan perkasa yang melampaui dunia. "Mungkinkah kau akhirnya berhasil?" ucap api pelahap ketiadaan. "Aku sudah berhasil selama setengah tahun dan aku hanya menunggumu," ucap Hun Tiandi sembari menjilat bibir merahnya yang cerah. Sesaat kemudian, telapak tangannya diarahkan ke api pelahap ketiadaan sebelum meraihnya dengan lembut. "Untuk memberi selamat kepadaku karena berhasil menjadi Dodi elit pertama dalam 10.000 tahun, tolong berikan aku api esensimu," ucap Hun Tiandi. "Hun Tiandi, nyawa anggota klan Hun itu bisa kuambil hanya dengan pikiran. Jangan salahkan aku karena kejam jika kau berani menyerang," teriak api pelahap ketiadaan. Sesaat kemudian, Hun Tiandi terdiam sejenak setelah mendengar ini. Ia menoleh dan menatap api pelahap ketiadaan dengan ekspresi aneh dan berkata, "Kau sudah lama bersamaku, jangan bilang kau tidak tahu karakterku," ucap Hun Tiandi. Mendengar itu, api pelahap ketiadaan merasakan hatinya membeku. Orang ini rela membayar berapapun demi mencapai tujuannya, bahkan jika itu harganya adalah seluruh klan Hun. Tepat saat api pelahap ketiadaan memahami hal ini dan berencana untuk melarikan diri, dia terkejut saat mengetahui bahwa tubuhnya tidak dapat bergerak lagi. Di sisi lain, Hun Tiandi tersenyum. Ia dengan lembut mengarahkan dan mengebalkan tangannya ke arah api pelahap ketiadaan. Sesaat kemudian, tubuhnya meledak berkeping-keping. Api itu berubah menjadi api hitam yang memenuhi langit dan melesat ke segala arah. Hun Tiandi melirik api hitam yang melarikan diri. Ia membuka mulutnya lebar-lebar dan kekuatan hisap meletus. Api hitam yang bertubi-tubi itu melesat mundur dan masuk ke dalam mulutnya. "Kekuatanmu saat ini seperti semut di mataku," ucap Hun Tiandi. Sesaat kemudian, Hun Tiandi dengan elegan mengusap sudut mulutnya dengan punggung tangannya setelah dengan mudah menelan api ketiadaan ke dalam tubuhnya. Di sisi lain, bibir merahnya juga tampak sangat jahat. "Sekarang, sepertinya aku harus pergi ke sana dan menghabisi orang-orang yang merepotkan itu," ucap Hun Tiandi. Mata Hun Tiandi tertuju ke daratan. Senyum aneh tersungging di wajahnya. Pada saat yang sama, sebuah suara yang mengandung hasrat haus darah tak berujung bergema di dataran tengah dengan dahsyat. "Ingatlah bahwa hari ini adalah hari di mana aku, Hun Tiandi, mendapatkan gelar dewa," ucap Hun Tiandi.